Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat, Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat terhadap Warta Jemaat Minggu tanggal 26 Juni 2022. Disampaikan kepada Jemaat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah kunci bulan akan berlangsung pada hari Kamis 30 Juni 2022 jam 18.00 WIB bertempat di Gedung Gereja Ebenezer Pakpak. Mohon kehadiran umat dalam ibadah dimaksud. Yang kedua, perjamuan kudus pertengahan tahun akan berlangsung pada tanggal 3 Juli 2022 jam 4 dan jam 6 sore. Untuk itu peraliran kedua akan dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 26 Juni 2022 dalam ibadah pagi dan sore. Yang ketiga, Basar Minggu tanggal 3 Juli 2022 dilaksanakan oleh Perlansia. Yang keempat, ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Yohan Basari Esteol dengan menggunakan liturgi ibadah minggu keempat. Demikian Warta Jemaat Majelis
Jemaat GPI Papua Ebenezer Fak-Fak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, kelak kau rasa sentosa, duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan Yesus, turut kehendaknya. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan, mana dua atau tiga berhimpun senang, maka aku hadirlah di pertengahannya. Sungguh hati terhibur, duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Asal dan sumber hidup kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah berakhir dan tuntunan tangannya senantiasa menyertai kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Demikianlah introitus kita di pagi hari ini. Engkau cari intan guna tajuk Al-Masih. Ingat dalam limbahan ada intan yang perman. Intan dan permata, jiwa
jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Bawalah kepadanya intan yang disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemerlang. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Pengakuan dosa. Saudara-saudara jemaat, selaku orang-orang berdosa, marilah kita tunduklah di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kami. Terhadap engkau sajalah kami telah berdosa. Jangan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Ampunilah kami di dalam Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara jemaat, selaku orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya, dengarkanlah sekarang berita anugerah pengampunan dosa. Maka Ia yang tiada mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Terima kasih pada Tuhan, hidupku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Jemaat dimohon berdiri untuk menerima amanat hidup baru. Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau-Lah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita di minggu keempat di bulan Juni terdapat dalam Injil Lukas pasal 9, ayatnya yang ke-51 hingga ayatnya yang ke-62. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa, memohon penerangan Roh Kudus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan menyanyi bersama dalam Kidung Jemaat nomor 56, baitnya yang pertama dalam sikap berdoa. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati hidupku, penuhilah ya Roh Kudus. Jemaat kekasih Kristus, pembacaan firman Tuhan di minggu yang terakhir dalam bulan Juni ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 51 hingga yang ke-62 yang berbunyi demikian. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengerahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah perjalanan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita ada di minggu keempat dan merupakan minggu terakhir di bulan Juni. Persekutuan yang diberkati Tuhan, ada sebuah lagu yang merupakan sebuah pujian yang mungkin di kalangan Bapak Ibu serta anak-anak yang ada dalam ibadah di pagi hari ini merasa bahwa lagu itu terlalu tua atau mungkin sudah lama, namun sampai sekarang juga masih sangat digemari, masih sangat dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, bahkan mungkin juga dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita ada dalam setiap apa yang kita gumuli. Lagu itu mengatakan tentang mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku, kutak ingkar, kutak ingkar. Itu baitnya yang pertama, sementara baitnya yang kedua, salib di depan, dunia di belakang, kutak ingkar, kutak ingkar. Ku ikut sampai kulihat Yesus, kutak ingkar, kutak ingkar. Saya percaya lagu ini merupakan sebuah pujian yang dinyanyikan bahkan diaminkan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan di balik lagu ini, persekutuan yang diberkati Tuhan, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa yang perlu kita simak untuk dapat meraih makna bahkan dalam bacaan firman Tuhan kita di saat hari ini, tentang bagaimana sebagai orang-orang percaya untuk siap dan mengiring Tuhan dalam kehidupannya. Dan lagu ini juga diangkat tentang kisah nyata seorang bapa yang berada di India. Pada saat itu dia berada di sebuah desa kecil. Pada tahun 1880, seorang bapak dan istrinya dan 2 orang anak. Keluarga ini mereka memutuskan untuk bisa mengikuti Yesus. Karena keputusan yang mereka ambil membuat kepala suku India ini menjadi marah. Nama sang bapak itu adalah Nokseng. Dan keluarganya ditangkap lalu dihakimi di tengah-tengah kehidupan masyarakat atau banyak orang. Sementara kepala suku ini memaksa untuk meninggalkan imannya, namun Nokseng ini dia tidak mau dan dia mengatakan bahwa dia tetap akan mengikuti Yesus dan itu sudah merupakan keputusannya. Mendengar jawaban tersebut, kepala suku pun membunuh kedua anaknya karena dia hanya mempunyai 2 orang anak. Dan kepala suku bertanya lagi kepadanya, jika kau tidak mau menyangkal, maka istrimu pun akan saya bunuh. Dengan tegas dan dengan tegar, dia tetap berkata, tetap ku ikut, walau sendiri. Setelah kematian istrinya, kepala suku tersebut juga memberikan sebuah pertanyaan yang memberikan satu kesimpulan lagi, jika mau kamu berbalik, maka kamu akan hidup. Bahkan yang terjadi di sana, Bapak Ibu Saudara-saudari, Nokseng tetap berucap, salib di muka, dunia di belakang. Kutak gentar tetap mengikuti Yesus. Dan inilah sebuah kalimat terakhir yang diucapkan sebelum ia ada dalam sebuah kematian. Persekutuan yang diberkati Tuhan, dari kisah ini atau Nokseng ini menunjukkan bahwa betapa tidak mudahnya untuk menjadi seorang pengikut Yesus. Tidak mudah untuk bisa mengiring Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, terlepas dari setiap pekerjaan, pelayanan, pengabdian kita yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Siapapun dia, ketika menghadapi sebuah persoalan dalam kehidupan, maka dia akan segera sekali untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan, tantangan dengan baik. Dia ingin menyelesaikan setiap masalah dengan jalan damai, ingin menyelesaikan setiap masalah tanpa ada masalah. Seperti slogan di Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, seringkali dalam menyelesaikan setiap masalah, justru timbul juga masalah baru. Kenapa bisa demikian? Kenapa saya baru saja menyelesaikan masalah harus timbul masalah baru? Semua itu disebabkan karena masalah yang baru muncul karena tidak adanya kesepakatan, bahkan mungkin tidak adanya sebuah keputusan, sehingga muncul persoalan-persoalan yang baru.
Persekutuan yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di hari ini juga dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62 pun mengisahkan tentang Yesus, di mana ajarannya kepada para murid untuk bisa bahkan dapat menemukan sebuah jalan keluar atas setiap masalah yang mereka hadapi ketika Tuhan mempercayakan tugas tanggung jawab pelayanan kepada mereka. Dan itu terjadi ketika mereka diutus oleh Tuhan, ke-12 murid ini untuk dapat memberitakan Injil, memberikan kuasa untuk melakukan mujizat penyembuhan dan roh-roh jahat. Dan dalam bacaan firman Tuhan kita yang pertama, di hari ini ketika Yesus dalam perjalanannya dari Galilea menuju Yerusalem melewati Samaria, ia tiba-tiba memusatkan perhatian ke Yerusalem, di mana dia melihat kedua muridnya dalam hal ini Yohanes dan Yakobus untuk segera bisa mendahaluinya di Samaria, menyiapkan segala sesuatu yang akan terjadi di sana dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Yesus berikan. Namun yang terjadi di sana Bapak Ibu, sampai di sana masalah muncul. Mereka tidak diterima oleh orang-orang di Samaria. Kedua murid ini sangat marah karena orang Samaria tidak mau menerima mereka, bahkan tidak mau menerima Yesus. Sehingga mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ini sebuah perkataan yang dilontarkan oleh para murid atau dalam hal ini Yohanes dan Yakobus. Sebenarnya ucapan ini mereka didorong karena sebuah perasaan bahwa ketika mereka tiba di Samaria mereka harus diterima dengan baik, bahkan juga Yesus bisa diterima. Tetapi karena mereka tidak menerima sehingga dilontarkanlah kata-kata tersebut yang keluar dari bibir Yakobus dan Yohanes yang mungkin pada saat itu sudah emosi. Mereka menganggap bahwa Yesus dihina. Misi penyelamatan yang dibawakan oleh Yesus bukanlah seperti yang dipikirkan oleh manusia dengan menggunakan hukuman tanpa pengampunan. Yesus ingin menyatakan kepada kita bahwa mengikut Yesus pasti ada tantangan. Dan ketika menghadapi tantangan itu, iman kita juga harus mampu menghadapi sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan berdasarkan pengertian manusia. Di mana ketika Yesus menegur para murid, bukan berarti ia menyetujui orang-orang Samaria yang menolak mereka, yang sudah tidak mau menerima mereka, tetapi di balik sikap Yesus mau memberikan teladan dan mengatasi setiap persoalan kepada murid-murid agar mereka dapat menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Bahwa ketika mereka sampai di Samaria, ketika ditolak, dihina, dibenci, adalah hal-hal yang wajar yang sudah akan menjadi bagian dari Yesus ketika Yesus mengalami berbagai penderitaan, penyiksaan ketika ia menyampai kepada bukit atau Via Dolorosa. Sementara dalam bacaan yang kedua dalam perikop firman Tuhan kita di hari ini, ayat 57 sampai 62, yang mengisahkan tentang bagaimana seorang Kristen, seorang murid Yesus, tentang mengikuti Yesus. Ada 3 hal di sana Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjadi dasar untuk menjadi seorang pengikut Yesus. Dan ini terlihat ketika Yesus menyampaikan ajaran kepada ketiga orang yang mana mau dan hendak mengikut Yesus. Yang pertama, bahwa mengikut Yesus pada orang pertama, Yesus memberikan pertimbangan tentang ekonomi. Hal ini tampak pada perkataan Yesus ketika menjawab sebuah keputusan orang pertama untuk mengikutinya, di mana orang pertama mengatakan bahwa "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Orang ini tersebut terkesan dia sangat terburu-buru. Bahkan mungkin juga kalau kita bisa lihat bahwa dia begitu semangat untuk bisa mengikuti Yesus dengan mengambil keputusan secara secepat. Sehingga Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dari perkataan Tuhan Yesus ini mau bilang bahwa menjadi pengikut Yesus mesti timbul dari sikap,
bagaimana mengasihi Yesus dengan kesungguhan hati tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Bersedia menerima segala resiko. Yesus sangat menghargai orang-orang yang menjunjung tinggi tentang tugas tanggung jawab pelayanannya. Dan kita juga mesti memberitakan kepada orang lain bahwa menjadi pengikut Yesus berbeda dengan perkumpulan-perkumpulan lain yang mungkin sering kita lakukan di luar tugas tanggung jawab kita. Dan untuk sampai di sini, mungkin kita akan memperoleh sedikit orang saja yang mau menjadi pengikut Yesus. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar membawa diri mereka, membawa kehidupan mereka untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengiring Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Hal yang kedua, mengikuti Yesus juga mempunyai syarat atau saat yang sangat rumit, yang sangat sulit. Nampak ketika tawaran kedua disampaikan dalam ayatnya yang ke-59. Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Namun Yesus yang menarik di sana, Yesus menjawabnya bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Yesus mau mengingatkan bahwa kesempatan itu kalau tidak dimanfaatkan, maka ia tidak akan berulang kembali, dan apa yang dilakukan tidak akan pernah bisa dilakukan lagi oleh orang lain. Orang yang kedua ini akan menemukan kesulitan-kesulitan dalam hatinya untuk keluar dari sebuah spiritualitas yang dikelilingi oleh sebuah kematian jika ia tidak mau memanfaatkan apa yang Yesus sampaikan kepadanya. Di sini juga Yesus secara tegas mau meminta dari setiap orang untuk langsung saja mengerjakan apa yang sudah Yesus sampaikan kepadanya. Dan hal yang ketiga, untuk mengikuti Yesus terkadang juga masih dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa atau kenangan-kenangan pada masa lampau. Masih ada orang yang mau mengikuti Yesus tetapi masih mau merenungkan masa lampaunya. Ini terlihat jelas dalam hal orang ketiga dalam ayatnya yang ke-61. Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Yesus merespon orang ketiga ini dengan mengatakan bahwa setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dari tanggapan Yesus ini, Bapak Ibu, Yesus mau mengingatkan bahwa orang Kristen harus maju terus, bukan kembali melihat ke belakang. Kesediaan mengikuti Yesus penuh dengan kerelaan dan ketulusan hati. Tidak boleh mendua hati dalam mengikuti Yesus. Bukan hanya saja dalam mengikuti Yesus, tetapi dalam seluruh tugas tanggung jawab kehidupan keluarga rumah tangga. Jika kita mendua hati, tidak akan ada dalam sebuah persekutuan yang baik. Karena semboyan kerajaan Allah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semboyan itu bukanlah sebuah semboyan yang harus mundur ke belakang, tetapi semboyan yang harus senantiasa kita lakukan ke depan dalam mencari bahkan mengejar kerajaan Allah, sehingga shalom itu, kerajaan Allah itu senantiasa Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Dan kepada orang yang ketiga ini Yesus tidak mengatakan bahwa ikutlah aku. Yesus tidak bermaksud untuk memaksa orang ini untuk harus mengikuti Yesus, tetapi Yesus memberikan kesempatan untuk menentukan dan mengambil sebuah keputusan sendiri yang harus ia lakukan secara bertanggung jawab. Persekutuan yang diberkati Tuhan, setiap orang yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus harus tetap konsisten terhadap setiap keputusan-keputusan yang sudah ia buat. Sebab keputusan mengikuti Yesus adalah sebuah panggilan iman. Artinya, sekali menyatakan percaya kepada Yesus untuk selamanya tetap percaya. Walaupun dalam perjalanan kehidupan yang kita lalui di sepanjang kehidupan kita, banyak penderitaan yang dialami. Itulah yang hendak dikatakan di hari ini dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita.
Namun kita harus jujur dan mengakui bahwa kadangkala ketika kita menghadapi berbagai persoalan, janji atau komitmen itu tidak kita dapat berjalan dengan baik. Karena kita tidak mampu untuk menghadapi tantangan dan cobaan, karena diterpa oleh berbagai pengaruh-pengaruh, karena diterpa oleh berbagai hal-hal yang bisa membuat kita hidup dalam dua dunia antara mengikuti Yesus atau tidak. Namun bukan berarti bahwa dalam setiap tantangan dan rintangan yang kita hadapi, Yesus melepaskan kita. Yesus meninggalkan kita. Tetapi dalam setiap tantangan dan cobaan, Allah tetap menolong mengendalikan kehidupan kita, dan kita diminta untuk meminta hikmat Allah agar segala tantangan yang kita hadapi itu pasti ada jalan keluar. Bahkan lewat pekerjaan Roh Kuduslah yang akan menggerakkan kita sebagai orang percaya, membuat Bapak Ibu dan saya tetap teguh memberitakan Injil di tengah dunia yang penuh dengan berbagai kemajemukan untuk menyampu menjadi terang dunia. Mengikut Tuhan berarti kita harus mengubah prioritas dan rubah cara hidup supaya Kristus tetap menjadi yang utama dan pertama. Jangan kalau ada persoalan, tantangan, baru kita datang kepada Yesus. Tetapi dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam roda kehidupan keluarga rumah tangga, hal mengikuti Yesus, keputusan Yesus tetaplah yang menjadi yang pertama, agar di dalam menapaki perjalanan kehidupan kita, kita benar-benar menerima kuasa dan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, belajar dari Yesus yang tidak sakit hati ketika kedatangannya tidak diterima, bahkan ditolak oleh orang Samaria. Bapak Ibu dan saya juga, kita tidak boleh kecewa ketika panggilan kita, ketika pelayanan kita, ketika pengabdian kita mengalami penolakan, kemudian kita berpikir bahwa kita ditolak, atau mungkin kita berpikir bahwa Allah tidak berpihak kepada kita. Rasul Paulus juga, Silas juga pernah mengalami hal yang serupa. Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia, namun mereka mencoba masuk ke daerah Betania tetapi tidak diizinkan. Namun terbukti Allah tetap mengendalikan mereka. Mengikuti Yesus berarti menyiapkan diri untuk rela, ikhlas menempuh perjalanan hidup yang tiada nyaman, bahkan jauh dari kenyamanan tanpa tempat tinggal. Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengikuti Yesus ada konsekuensi dengan persoalan berbagai hal dalam kehidupan keluarga rumah tangga, sandang pangan papan, tetapi kita tidak perlu khawatir karena Bapa di sorga mengetahui setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia akan memberikan kehidupan baru bersama dengan kita asal kita siap meninggalkan kehidupan yang lama. Yesus berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Hal yang ketiga, dalam mengikuti Yesus, kita tidak boleh menoleh pada masa lalu. Ketika ada kegagalan, tetaplah fokus pada apa yang ada di depan. Sehingga ketika kita melangkah, kita dapat menikmati kebahagiaan dan berkat yang telah Tuhan siapkan di depan. Mengikuti Yesus harus melakukan pekerjaan di depan, yaitu terus memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Sebab di dunia ini yang penuh dengan berbagai perubahan dengan cepat dapat menimbalkan kita dalam sebuah penyesatan. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, mengiring Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, maka kebahagiaan itu akan menjadi dengan bagian kita. Sehingga Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sudahkah kita siap menjadi pengikut Kristus Yesus menurut ukuran yang dikehendakinya?
Apakah semua yang kita mampu memberikan sebuah inspirasi dalam karya pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Oleh karena itu, mengikuti Yesus adalah sebuah komitmen dan tekad yang lahir dari hati nurani, yang tulus serta ikhlas, tanpa dipaksa oleh siapapun atau dalam keadaan apapun. Sebuah keputusan iman yang pasti, bukan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu berarti harus mundur. Harus putih, bukan abu-abu. Semoga Tuhan memampukan kita untuk tetap setia menjadi pengikut Tuhan, sekalipun harus melepaskan kenyamanan. Tuhan akan tetap memampukan kita untuk tidak mengingkari iman dan tetap mengikutinya, sekalipun sendiri dan tidak kembali ke dalam kehidupan yang lama. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saya mengundang persekutuan untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarlah ajakan untuk memberi. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Roh, jiwa, serta tubuh ku bawa Tuhanku, selaku persembahan yang memang milikmu. Di mezbahku tertaruh iman dan penebus, nanti akan dikau dan api yang kudus. Kuduskan hati aku, maka ku usaha dan menyerahkan aku kepada yang elham. Di mezbahku tertaruh iman dan penebus, nanti akan dikau dan api yang kudus.
yang kuat, yang ada kuatku. Alasmu aku nanti, ku harap firman-Mu. Di mesbahku tertaruh iman dan penebus, nanti akan dikau dan api yang kudus. Meampini Tuhan yang dari pihak-Mu, menyalakanlah nyawa, beri bangun gerakku. Di mesbahku tertaruh iman dan penebus, nanti akan dikau dan api yang kudus. Roh, jiwa serta tubuh ku bawa Tuhanku, selaku persembahan yang memang milik-Mu. Di mesbahku tertaruh iman dan penebus, nanti akan dikau dan api yang kudus. Kasih Kristus, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan saat ini kami umat-Mu telah memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Ubahlah persembahan ini agar menjadi berkat dalam berjemaat dan keluarga kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita ada dalam doa syafaat, dan syafaat ini diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Di hari Minggu, hari kemenangan, hari di mana maut telah dikalahkan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan sayang Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami selaku orang-orang yang telah Tuhan selamatkan. Dalam sukacita iman, Tuhan boleh menuntun kami semua sebagai orang yang percaya akan Engkau untuk datang beribadah dalam magdis-Mu yang kudus, mengucap syukur, membawa seluruh harapan gumul kami di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan senantiasa memberkati kami, bahkan apa yang akan kami bawa
dalam persekutuan yang beribadah yang bergumul di hari ini, Tuhan senantiasa menjawab semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih buat hari baru, hari pemberian Tuhan. Dalam sukacita bersama, kami datang duduk bersama-sama sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan. Kami datang beribadah memuji Tuhan, mengagungkan akan setiap kebaikan, kebesaran Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami selama kurang lebih 1 minggu lamanya. Tuhan boleh menyertai kami. Walaupun kami sadar sungguh Tuhan, begitu banyak tantangan, rintangan yang menerpa kehidupan kami. Namun bersama dengan Tuhan, Tuhan menolong kami, mengangkat kami, menjadikan kami pemenang-pemenang untuk dapat melawan setiap tantangan dan rintangan yang menerpa kehidupan kami, sambil tetap berdasarkan atas kasih dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kenal keberadaan kehidupan umat Tuhan, jemaat Tuhan yang datang beribadah di saat hari ini. Tuhan kenal setiap gumul-gumul yang mereka hadapi, suka duka yang mereka temui di setiap perjalanan kehidupan mereka. Tuhan lebih mengetahuinya. Oleh karena itu ya Allah ya Tuhan kami, jika dalam ibadah yang kami lakukan di saat hari ini, dalam persekutuan yang berdoa, bahkan ketika mereka datang membawa doa gumul mereka masing-masing, di tengah-tengah tempat duduk mereka, Tuhan biarlah Engkau menolong, Engkau menjawab setiap doa yang mereka naikkan kepadamu. Kami sadar Tuhan, semakin banyak permohonan, semakin banyak doa yang kami minta kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya. Apalagi itu kalau doa orang percaya, Tuhan akan jawab semuanya itu, sambil kami tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memampukan kami untuk dapat melewati setiap tantangan dan rintangan yang menerpa kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan di kesempatan pagi hari ini untuk kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang kepunyaan Tuhan, mereka yang telah Tuhan pakai, Tuhan utus untuk dapat melakukan seluruh tugas tanggung jawab mereka, baik di tempat pengabdian mereka, di tengah-tengah kehidupan berumah tangga, usaha pendidikan mereka. Berkenanlah kiranya hikmat dari sorgawi senantiasa Tuhan meteraikan dalam kehidupan mereka semua Tuhan, agar dalam berupaya mengelola, mengusahakan seluruh pekerjaan talenta yang Tuhan anugerahkan, mereka dapat melakukan semuanya itu sambil tetap berpengharapan kepada Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk lebih bertanggung jawab melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan itu yang telah Tuhan percayakan. Tuhan beri sehat, beri kuat, baik pada suami, istri, mereka yang bekerja setiap hari untuk dapat melangsungkan kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Tuhan sehatkan mereka, hikmat daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka Tuhan, agar dalam setiap kerja-kerja mereka, mereka mampu untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka dapat menjadi suami istri, menjadi orang tua yang baik dalam kehidupan keluarga rumah tangga yang telah Tuhan berkati. Berkati kehidupan anak-anak mereka Tuhan, yang jauh, yang dekat, yang sementara mempersiapkan diri untuk ada ke jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Tuhan buka jalan jika sampai dengan hari ini mereka mengalami berbagai tantangan. Tuhan berkenanlah menolong mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka Tuhan, agar setiap apa yang menjadi hambatan boleh mereka lalui bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjanjikan sebuah kesejahteraan yang baik dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, dalam persekutuan yang beribadah, buat kehidupan anak-anak Tuhan yang sampai dengan hari ini masih terbaring dalam setiap penderitaan sakit, bahkan yang tetap merasakan campur tangan Tuhan dalam setiap pemulihan-pemulihan. Berkenanlah kiranya Tuhan tetap menjanjikan dokter dan tabib yang hidup, yang baik, agar dalam setiap penderitaan sakit yang mereka alami, mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terlebih khusus ya Allah ya Tuhan kami
Kami berdoa buat kehidupan Saudara Rias Isoga, Mama Habibu, Ibu Teda Ubra, anak Renhat Rumatora, Oma Dik Toisuta, Saudara James Muskita, Ibu Tuti Watimuri, hambamu Ibu Diaken Kristina Tahalele, yang sementara ada dalam penderitaan sakit. Tuhan Yesus, kami percaya jika kami memohonkan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab semuanya itu. Sehingga apa yang menjadi gumbul penderitaan sakit yang dialami oleh orang tua terkasih kami, saudara kami, Tuhan akan memberikan pemulihan yang terbaik. Kami berdoa buat kehidupan orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tetap Tuhan jaga, Tuhan pelihara sampai dengan hari ini. Tuhan jadi sahabat yang baik, Tuhan senantiasa menolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka agar dalam menjalani usia-usia senja mereka tetap merasakan cinta kasih dan sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Terlebih khusus kami menopang Opa dan Oma Taruma Sele, Bapak Wem Talam, Oma Yoto Isuta, Oma Risa Masu, Bapak Tommy, Oma Ichiwo, Bapak Siahaya, Oma Yo Tahale, Oma Luciana Tan, bahkan semua orang yang sampai dengan hari ini ada dalam setiap perjalanan kehidupan mereka untuk menapaki hari-hari usia senja mereka. Biarlah di hari-hari usia senja mereka tetap merasakan kasih dan sayang Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, sehingga mereka bisa menjadi sombar, menjadi payung dalam kehidupan keluarga anak cucu mereka. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, bagi kami semua sebagai barisan majelis Jemaat yang Tuhan pakai, Tuhan utus untuk memperlabakan misi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terlebih khusus Tuhan, kami berdoa untuk kami semua sebagai para pelayan firman Tuhan, para pendeta. Tuhan kenal seluruh perjalanan kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang kami gumuli. Terlebih khusus Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami berdoa buat hambamu, Bapak Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Nangki Lewir, dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Biarlah Tuhan senantiasa merahmati, Tuhan beri sehat, beri kuat, agar dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, ia senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menjaga, melindunginya, agar dalam setiap kerja-kerja pelayanan yang Tuhan percayakan, ia mampu melakukannya semuanya itu dengan penuh syukur. Kehidupan istri anak terkasih yang berada di Ambon, berkenanlah kiranya Tuhan memberkati. Hambamu Bapak Pendeta Roni Raprab dalam tugas tanggung jawab berserta istri dan anak terkasih, berkenanlah kiranya Tuhan memberkati, melindungi kehidupan mereka semua. Kami juga tak lupa menopang semua anak-anak Tuhan, rekan-rekan sepelayanan kami, penatua, diaken, pengurus-pengurus wadah, pengurus sektor tua agama, bahkan kami semua yang ikut mengambil bagian dalam proses pelayanan ibadah di hari ini, operator infokus, kantoria, paduan suara trompet. Tuhan terima kasih ketika Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kami, itu berarti Tuhan masih mempercayakan kami untuk tetap setia mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ajar kami Tuhan, agar di setiap tantangan dan rintangan yang kami hadapi, kami tetap berserah kepada Tuhan. Kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan, agar apa yang kami lalui, apa yang menjadi halangan dan rintangan kami, Tuhan akan menolong dan memampukan kami. Berkati kehidupan keluarga rumah tangga kami Tuhan, agar semua yang kami lakukan ini bukan untuk menjadi kepujian bagi kami sendiri, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat tim Pesparawi yang sudah dan telah menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam Pesparawi ke-13 yang berlangsung di kota Yogyakarta. Hasil yang terbaik akan Tuhan nyatakan bagi kami semua, dan biarlah proses perjalanan mereka untuk kembali dari Jogja menuju ke kota Fakfak, Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Kami juga berdoa buat kegiatan Pesta Rohani Anak yang berlangsung di hari ini di Klasis Nabire. Tuhan berkati semuanya Tuhan, agar kegiatan yang berlangsung
baik dari hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan, boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, panitia, bahkan semua anak-anak Tuhan, terlebih khusus kehidupan anak-anak kami. Dari klasis Fak-Fak, Tuhan jaga, lindungi, beri sehat, beri kuat bagi mereka semua Tuhan, agar mereka dapat setia mengikuti kegiatan yang berlangsung di hari ini sampai dengan selesai oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga tak lupa menopang kehidupan seluruh para karyawan-karyawati Bank Papua dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka. Berkenanlah kiranya Tuhan merahmati mereka dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, agar dalam mengembankan tugas tanggung jawab mereka, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan buat kehidupan anak-anak Tuhan yang dalam kasih dan karunia Tuhan di sepanjang minggu ini, bahkan terlebih khusus di hari ini, Tuhan boleh memberkati, merahmati kehidupan, anugerah pertambahan setan usia yang baru dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat Bapak Ardiles Lukas, anak Saudara Yunita Yable, Ibu Fafan Pitoi Titale, yang hari ini atas perkenanan dan sayang Tuhan, Tuhan boleh memberkati mereka, bahkan anak Gisel Patiasina. Tuhan tolong memberkati, biarlah dengan umur yang panjang, sehat, kuat, mereka senantiasa Tuhan berkati, menjadikan kehidupan mereka lebih bermakna, agar dalam pertambahan setan usia ini Bapak, hidup mereka semakin diberkati, mereka tetap setia mengiring Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, para pimpinan-pimpinan kami yang Tuhan percayakan untuk menata ini pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan jaga dan melindungi mereka, biarlah dalam setiap program-program yang sudah dan telah mereka kerjakan, kesejahteraan, kenyamanan itu tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami semua, terlebih khusus kami yang berada dalam Kabupaten Fak-Fak, sehingga semboyan 1 Tugu 3 Batu itu tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami, bagaimana kami membangun, memupuk tali persaudaraan satu dengan yang lainnya. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih gereja-gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang sampai dengan hari ini sementara ada dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, sehingga daripadanya setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Bapa yang senantiasa menganugerahkan pelayanan, pengabdian yang baik dalam kehidupan kami. Kami juga tak lupa Tuhan menopang lembaga kami GPI Papua, para pimpinan-pimpinan gereja kami Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka agar dalam kegiatan-kegiatan yang sementara berlangsung, kasih dan rahmat Tuhan akan senantiasa melingkupi kehidupan mereka semua. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan dengarkan di saat hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami ketika kami keluar dari pintu gereja ini. Kami dapat mengejawantakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tetap mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, walaupun kami sadar tantangan dan rintangan menerpa, namun genggaman tangan kasih Tuhan akan senantiasa ada dan memampukan kami semua untuk dapat melewati semuanya itu. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Ini syukur kami, ini syafaat kami yang kami bawa hanya dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa yang sudah dan telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama dengan berkata demikian. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, anggota jemaat yang rindu merayakan perjamuan asa yang kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut ini. Pertama,
Adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita, berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman, untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, agar kita bertambah-tambah dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara-saudara di dalam jamuannya. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan panggil, marilah ke bendangku. Gandum sudah jadi putih, baik ketamlah gandumku. Tuhan panggil dengan sangat, dan besarlah upahmu. Dia dengar dan menyahut, utus aku Tuhanku. Meski tidak fasih lidah atau tidak beri teguh, cerita apa saja Tuhan sudah buat padamu. Kalau katamu tak kuasa, tidak kuat dan teguh, kata saja pada anak amat murah Tuhanmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, pulanglah dengan damai-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, tetap terhubunglah di hentarnya Roh Kudus. Kenalah suaranya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang.